Alhamdulillah pagi ini kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tak lupa salawat beriring salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita telah mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Masjid yang kita cintai Baitur Rahman, alhamdulillah pagi ini melaksanakan peringatan tahun baru Islam 1444 Hijriah dengan tema semangat baru menghalang solidaritas Islam. Untuk mempersingkat waktu, kami sampaikan susunan acara peringatan tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Hafiz Fahmi Nasir Nasution, yang ketiga sambutan oleh Ketua PKM atau Wakil Ketua PKM yang insyaallah akan diisi oleh Bapak Haji Rosidi, yang keempat tausiah sekaligus dengan doa oleh Al-Ustaz Haji Herian Sage, dan yang terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara peringatan tahun baru Islam. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan dengan acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan diisi oleh Al-Hafiz Fahmi Nasir Nasution. Untuk pembacaan kepada Al-Hafiz Fahmi Nasir Nasution, waktu dan tempat kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Hafiz Fahmi Nasution atas bacaan Al-Qur'annya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan kita semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara ketiga sambutan dari PKM Fathur Rahman yang akan diisi oleh Wakil Ketua PKM Bapak Haji Wasiti. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali kita mari ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di pagi yang cukup cerah ini kita telah dapat berhadir di rumah Allah. Pertama pelaksanaan sholat subuh berjamaah dan tentunya kita akan mengikuti rangkaian acara memperingati tahun baru Hijrah Islam. Salam bin salam kita sampaikan ke hari kehadiran kita Nabi Muhammad SAW dan kiranya kita mendapat syafaatnya di hari yang berakhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang kami hormati Al-Ustaz Bapak Haji Riyad Sagi yang telah berhadir di dalam harga kita. Kemudian bapak-bapak pengurus jajaran BKM Masjid Fathur Rahman dan rekan-rekan segala pengurusan BKM Masjid Fathur Rahman dan juga kepada orang tua kami, ibu dan seluruh jemaah yang berhadir pada pagi hari ini. Pertama, jika kami mewakili ketua kita yaitu Bapak Insinyur Haji Abdul Karim. Seperti kita ketahui bersama bahwa istri beliau baru 60 hari yang lalu dan kemarin sudah pulang, namun barangkali masih perlu perawatan berlanjut sehingga beliau belum bisa aktif bersama kita. Untuk itu, mari kita doakan semoga kiranya istri beliau cepat sehat kembali seperti sedia kala dan dapat melaksanakan aktivitas seperti seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami atas nama jajaran seluruh pengurus BKM mengucapkan selamat tahun baru Hijrah, tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijrah. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih baik lagi pada tahun-tahun yang lalu. Tentunya kita meningkatkan amal ibadah kita, abdul minallah kepada Allah Subhanahu wa taala dan abdul minanas hubungan sama kita antar jemaah dan seluruh jemaah Masjid Fathur Rahman yang ada di sekitar ini. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu bahwa kita memperingati tahun baru Hijrah Islam 1444 dengan subtema dengan semangat baru untuk menggalang solidaritas Islam. Mudah-mudahan nanti ini akan dibahas lebih lanjut atau lebih jelas oleh Ustaz kita. Kemudian juga dapat kami sampaikan beberapa program yang telah dilaksanakan oleh BKM. Barangkali untuk kedepannya masih perlu kita tidak lanjuti bersama seperti bluefin atau cetak biru yang rencana masjid kita ini kapasitasnya sudah tidak mencukupi lagi, terutama pada sholat Jumat kemarin kita lihat jemaah sampai membludak atau melimpas sampai ke jalanan. Jadi ini menjadi PR kami untuk kedepannya bagaimana mengatasi supaya seluruh jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dengan baik di masjid kita ini. Insya Allah dengan dukungan antara seluruh jemaah,
program-program kita ini insya Allah akan berjalan ke depannya dengan baik lagi. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada ibu bahwa program jaga pendek setiap Jumat sudah berlangsung dengan baik, dibantu oleh ibu untuk pengawalan di sana, mendistribusikan kepada seluruh jemaah. Mudah-mudahan nanti jemaah-jemaah yang lain bisa tertarik dan semakin banyak yang memberikan sedekah dan kita untuk juga berbanyak. Kami kira tidak banyak lebar supaya waktu ini kita berikan seluas-luasnya kepada Ustaz untuk membahas memperingati Tahun Islam ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita terima, kita ambil hikmahnya, dan kami harapkan kepada seluruh jemaah kiranya dapat mengikuti dengan khusyuk, dan kalau ada pun diskusi-diskusi kecil mohon ditahan dulu, nanti pada saatnya akan bisa dibahas bersama. Demikian sebagai akhir kalam kami ucapkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Wasidi yang telah menyampaikan aktivitas atau kegiatan di masjid yang tercinta ini. Selanjutnya kita menginjak ke acara keempat, yaitu inti acara pagi ini, yaitu tausiah yang sekaligus dilanjutkan dengan doa kepada yang kami hormati Pak Ustaz Haji Herian Syahsaki. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa bainahuma alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaah yang dirahmati Allah, BKM, kemudian qori kita, imam kita, para asatidz, ayah bunda semuanya yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak syukur kepadanya, memohon shalawat dan salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam Islam pergantian hari itu terjadi di waktu maghrib, bukan jam 00. Kenapa maghrib itu? Karena matahari terbenam, maka hari berakhir berganti dengan hari berikutnya. Karena pergantian hari terjadi waktu maghrib, maka pergantian minggu, pergantian bulan, dan pergantian tahun semuanya terjadi di waktu maghrib. Terhitung maghrib kemarin Pak, kita telah meninggalkan 1443 dan memasuki 1444 Hijriah. Kita mulai dulu dengan mengenal lebih dalam tentang tahun Hijriah ini. Coba dirahmati Allah, dalam tahun Hijriah Pak ada 12 bulan di dalamnya. Tadi malam saya mengisi tablik seperti ini juga di satu masjid Pak di kota Medan ini. Anak-anak remaja saya tanya, bulan pertama dalam tahun Hijriah bulan apa? Bulan Syawal Pak, kata mereka. Bulan Syawal Pak, demi Allah, bulan Syawal. Ya kan? Saya tidak menyalahkan mereka karena saat ini Bapak Ibu, proses deislamisasi itu demikian gencar. Kita dibuat kehilangan jejak Pak dengan agama kita, dengan peradaban Islam kita.
Ya. Jadi sampai seperti itunya itu. Tahun miliknya bulan pertama aja, bulan Syawal ya. Masya Allah. Ya. Nah itu jangan sampai salah ibu ya. Kalau salah ibu pulang saya. Bulan pertama bulan apa itu? Muharram. Muharram. Muharram Bapak Ibu artinya dihormati. Cukup banyak dalil Pak yang menjelaskan tentang dihormatinya bulan satu ini yang dinamakan Muharram. Bahkan ada hari Pak dalam bulan Muharram itu yang Allah bersumpah itu di dalam surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watar. Demi fajar dan demi malam yang 10, demi yang genap dan demi yang ganjil. Para ulama Pak mengartikan sumpah Allah ini, ada yang berpendapat ini adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Baik ganjilnya maupun genapnya itu semua adalah waktu-waktu yang sangat dimuliakan. Pendapat yang lain mengatakan ini adalah 1 sampai 10 Muharram. Genap dan ganjilnya semuanya dimuliakan. Tapi intinya itu adalah tanggal 10-nya yang disebut dengan Asyura. Ketika Nabi menyuruh para sahabat berpuasa di situ, para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, Yahudi berpuasa di sini." Nabi mengatakan bahkan semua nabi berpuasa di sini, supaya kita tidak serupa dengan mereka. Tahun depan insya Allah kita puasa dari tanggal 9. Tahu-tahu Pak Rasulullah wafat pada tahun itu. Tapi karena para sahabat pernah mendengar Nabi berniat puasa tanggal 9-nya, maka puasa tanggal 9 Muharram yang disebut dengan Tasu'a itu kemudian menjadi sunnah, namanya sunnah hamiyah. Nabi memang belum pernah melakukannya, tapi sudah pernah mencita-citakannya. Jadi catat itu tanggalnya, kita akan puasa dari 9 dan 10. Yang mau dari tanggal 1-nya juga lebih bagus. Bulan kedua, bulan Safar. Safar Pak artinya kosong. Orang-orang Arab masa lalu biasanya Pak bulan 2 ini mereka merantau. Kampung menjadi sepi, kampung menjadi sunyi, kampung menjadi kosong, maka nama bulan itu Safar yang artinya kosong. Tapi bahasa Pak mengalami derivasi. Sekarang Safar itu kita artikan perjalanan. Padahal Safar itu bukan perjalanan ya, tapi akibat dari perjalanan itu kampung jadi kosong, itu maksudnya. Gitu. Yang ketiga, Rabiul Awal. Rabi Pak bermakna tiba, artinya ramai. Jadi bulan 2 Pak orang-orang merantau, bulan 3 pada pulang lagi. Maka kampung yang tadinya kosong, kampung yang tadinya sepi kembali ramai. Dan biasanya itu saat seperti ini terjadi 2 bulan. Maka ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir. Bulan kelima, Jumat. Jumat itu bermakna beku, Pak. Bulan kelima itu biasanya itu bulan yang sangat dingin di masa Arab. Tapi di masa lalu ya, sekarang kan Pak cuaca dunia sudah mengalami anomali, sudah tidak terikat lagi dengan hitungan-hitungan bulan. Suka-suka aja sekarang cuaca itu. Kalau dulu Pak masih teratur cuaca. Bulan 5 itu bulan yang sangat dingin sampai seperti membeku. Maka dinamakan bulan Jumat. Dan biasanya itu terjadi 2 bulan. Maka ada Jumadil Awal, ada Jumadil Akhir. Gitu. Bulan 7-nya apa Pak? Rajab. Rajab Pak bermakna Dzulhijjah, artinya agung. Bulan Rajab ini Pak adalah salah satu bulan haram yang berpisah. 3 bulan haram yang lain Pak bersanding, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Tapi Rajab itu berdiri sendiri. Orang Arab di masa lalu Pak bahkan menyembelih hewan kurban pada bulan Rajab seperti bulan Dzulhijjah. Nama kurbannya Atil. Sembelih kurban di sini. Ya. Nah selanjutnya bulan ke-8 Sya'ban.
Sya'ban itu Pak artinya syu'ub, yaitu suku-suku. Kenapa dinamakan bulan Sya'ban Pak? Pak, sekarang ini bangsa-bangsa di dunia untuk menunjukkan eksistensi banyak menyelenggarakan kompetisi-kompetisi Pak, seperti Olimpiade, Piala Dunia, Asian Games, SEA Games, macam-macam. Itu untuk menunjukkan eksistensi. Tapi orang Arab Timur dulu Pak, untuk menunjukkan eksistensi kabilah-kabilah mereka perang. Dan bulan yang dipilih itu bulan Sya'ban, bulan ke-8. Jadi Pak, mereka siapkan 1 bulan dalam 1 tahun khusus untuk perang doang. Karena memang gemar perang Pak. Dan begitu cara mereka menunjukkan eksistensi supaya nanti nampak kabilah mana yang paling tangguh untuk perang. Ya. Bulan ke-9 Ibu, Ramadan, artinya terbakar. Dulu itu bulan 9 itu bulan yang sangat panas, yang sangat terik. Orang Arab Pak kalau sedang menjalani hari yang sangat-sangat panas, mereka mengatakan syiddatul Ramadan, panas yang sangat keras. Gitu. Nah bulan 10 Ibu, bulan apa Ibu setelah Ramadan? Syawal. Syawal itu Pak artinya mengangkat. Kenapa dia dinamakan Syawal Ibu? Pada bulan 10 Ibu, setelah Ramadan itu bulan 10, onta-onta betina di Arab sana Pak menolak dikawini oleh para pejantan. Dan kalau pejantan mendekat, mereka Pak memberi isyarat penolakan dengan mengangkat ekor. Itu artinya kira-kira bulan ini beremas, nah gitu. Diangkat ekor. Nah orang Arab ketika melihat onta mengangkat ekor itu, mereka menyebut syalat al-ibil. Syalat al-ibil, onta yang mengangkat ekor. Maka bulan itu Pak disebut bulan Syala atau Syawal, artinya mengangkat. Yang berikutnya Pak, Syawal itu yang bermakna mengangkat. Karena pada bulan itu biasanya Pak orang-orang Arab mulai menggantungkan senjata-senjata mereka di tempat-tempat yang tinggi. Itu makna mengangkat. Kenapa mereka menggantungkan senjata Pak? 3 bulan ke depan itu bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu bulan haram, bulan yang dilarang berperang. Jadi orang Arab ini Pak walaupun gemar berperang tapi disiplin. Waktunya nggak boleh perang, ya nggak perang gitu. Karena 3 bulan ke depan itu waktu yang dilarang berperang, maka bulan 10-nya yang artinya duduk-duduk. Bulan 11 itu orang Arab nyantai, nggak berkebun, nggak berdagang, nggak melakukan safar. Mereka duduk-duduk aja 1 bulan. Nama bulannya Dzulqa'dah. Dan bulan ke-12 Dzulhijjah, yaitu bulan haji. Haji sebetulnya Pak Ashhurul Ma'lumat, beberapa bulan yang ditentukan. Bulan haji itu Pak dari Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Maka dari Syawal itu Pak udah ada orang umroh, itu bulan haji. Kalaupun ada umroh, itu umroh yang bagian dari haji. Tapi kenapa khusus bulan 12 yang disebut Dzulhijjah bulannya haji? Karena Ibu inti haji yaitu wukuf itu terjadi pada bulan ke-12 tanggal 9-nya. Maka bulan itu dinamakan Dzulhijjah, bulan haji. Gitu. Sudah paham Ibu? Sudah bisa kita tutup? Belum ya? Kita lanjutkan sedikit lagi. Bapak Ibu, dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat ke-36, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Bapak Ibu,
tiap kebudayaan dan tiap keyakinan memiliki tahun sendiri-sendiri, Pak. Jadi kalau ada tahun yang dibilang tahun yang netral, tahun segala bangsa, tahun segala umat, itu bohong. Semua tahun itu pasti terkait dengan kebudayaan tertentu atau keyakinan tertentu. Orang Maya, Pak, punya tahun sendiri, tahun Maya. Orang India punya tahun sendiri. Demikian juga keyakinan-keyakinan, Pak. Orang Konghucu punya Imlek. Orang Hindu punya Kali Yuga. Orang Buddha punya Saka. Orang Nasrani punya Masehi. Gak ada tahun yang normal, netral itu gak ada, Pak. Semua tahun itu terkait dengan kebudayaan tertentu dan keyakinan tertentu. Maka tahun-tahun itu, Pak, banyak sekali jenisnya. Tapi dari semua tahun itu, kata Allah, yang diakui di sisi Allah hanya satu. Hanya satu, yang lain Allah nggak mau. Apa yang satu itu, Pak? Kita lihat spesifikasinya supaya kita tahu tahun yang mana ini yang diakui Allah ini. Yang pertama kata Allah, Ifna asyara syahran. Tahun yang diakui Allah adalah tahun yang di dalamnya ada 12 bulan. Alhamdulillah, tahun Hijriah isinya berapa? 12, Pak. Tapi Masehi juga 12. Imlek juga 12. Kali juga 12, Saka juga 12. Maka kita lihat spesifikasi yang lain. Spesifikasi yang lain apa kata Allah? Fi kitabillah. Tahun ini Allah sendiri yang menetapkan hitungannya. Jadi yang buat hitungannya itu, Pak, Allah sendiri. Kapan Allah menetapkan hitungan itu? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Hari ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi tahun ini usianya sangat tua. Kalau kita buat angka di kalender, gak muat di kalender. Karena hitungannya sama dengan umur alam semesta ini. Spesifikasi yang lain apa? Minha arba'atul hurum. Tahun itu di dalamnya ada 4 bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dengan spesifikasi ini, Bapak Ibu, kita bisa memastikan tahun yang dimaksud oleh Allah ini adalah tahun Hijriah. Tapi masih ada pertanyaan tersisa Pak yang harus kita jawab. Kan kata Allah, tahun ini tahun yang sangat tua. Hitungannya dimulai ketika langit dan bumi diciptakan. Kalau ini adalah tahun Hijriah, faktanya Pak, hari ini Hijriah baru 1444. Bahkan Pak, masih lebih tua Masehi 2022. Kali Yuga Pak sekarang 5120-an, 23 atau 24 gitu. Gimana Pak mengkorelasikan berita dengan fakta? Gitu. Begini Ibu Bapak, tahun Hijriah ini Pak pernah diberi nama dengan beberapa sebutan. Paling tidak Pak, sebelum dia dinamakan tahun Hijriah, dia disebut dengan tahun Qamariyah. Karena usianya tahun ini Pak sama dengan usia alam semesta, maka kuat dugaan kita ketika Adam alaihissalam turun ke bumi ini Pak, Nabi Adam udah gak sanggup lagi hitungin. Karena Nabi Adam kan baru berapa ribu tahun yang lalu aja Pak. Alam semesta ini umurnya 4 triliunan tahun. Pak, nyebut tahun kalau hitungannya triliun kan payah. Tahun berapa sekarang Pak? Tahun 5 triliun 667 miliar. Bahkan payah nyebutnya. Maka mau tidak mau Pak, hitungannya harus diulang dari 1. Pak, diulang dari 1. Tapi sekian ribu ke depan Pak udah payah lagi nyebutnya, maka diulang lagi. Sekian ribu lagi udah payah nyebutnya, maka diulang lagi. Setelah diulang beberapa kali di tahun ini, qadarullah ketika Nabi SAW lahir, hitungannya sudah kembali banyak dan orang udah gak mau lagi ingatnya. Maka Nabi itu lahir Pak gak ada tahunnya. Betul kan? Nabi lahir hari apa Ibu? Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun
pasar nanya, kamu berapa satu ikan bu? Gajah, mas ada gitu. Gajah bukan angka. Berapa tahun kelahiran Nabi Pak? Nggak ada, karena waktu itu orang udah nggak ingat lagi. Biasanya Pak, untuk memudahkan mengingat satu kejadian itu dikaitkan dengan peristiwa besar yang terjadi di tahun yang sama. Qadarullah, tahun lahirnya Nabi itu bertepatan dengan tahun serangan gajah. Maka tahun Nabi itu dinamakan tahun gajah. Kalau Nabi lahir tahun 2020 Pak, kira-kira nama tahunnya tahun apa? Tahun Covid. Tahun Covid. Begitu cara orang memudahkan mengingat sebuah peristiwa di masa itu. Tapi angkanya nggak ada Pak. Oh ada Ustaz 571 Masehi. Kalau 571 Masehi itu konsekuensinya Nabi itu lahir hari Senin tanggal 10 bulan April 571. Itu benar. Tapi kalau kita nyebutnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, nggak cocok 571 di situ. Ya, nggak cocok. Nah Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah, tahun ini Pak terlupakan Pak bilangannya, nggak dihitung. Sampai di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada sebuah insiden kecil tapi membawa hikmah yang sangat besar. Apa insidennya Pak? Khalifah Pak ngirim instruksi pada gubernur Kufah. Beritanya, kerjakan proyek ini dan kamu harus mulai proyek ini bulan Rajab. Itu beritanya. Tapi kan nggak pakai tahun Pak, nggak ada tahun. Bulan Rajab gitu. Qadarullah, surat itu Pak nyampe ke gubernur lewat bulan Rajab. Sehingga gubernur menduga ini instruksi Pak proyek untuk tahun depan. Jadi gubernurnya nyantai Pak, kan gak ada tahun, gitu. Nah ketika khalifah inspeksi ke Kufah Pak, proyek itu ternyata belum dimulai. Marah khalifah. Saya kan sudah kirim surat buat kamu, proyek ini harus dimulai bulan Rajab. Tapi sampai bulan ini bahkan kau belum memulainya. Kaget gubernurnya. Kata si gubernur, khalifah, suratnya nyampe ke saya lewat bulan Rajab. Saya kira ini untuk tahun depan. Siapa yang salah Pak? Enggak ada yang salah. Tapi dengan insiden ini, para sahabat yang masih hidup waktu itu Pak mendesak khalifah untuk mengulang tahun ini dari hitungan satu lagi. Kalau begini terus bahaya khalifah. Kita harus mengulang lagi tahun ini dari sana. Dan usul itu Pak masuk akal bagi khalifah. Banyak usulan-usulan Pak. Ada yang usulkan satu dihitung dari tahun lahirnya Nabi. Tapi khalifah menolak. Kenapa menolak? Nanti orang menamakan tahun ini tahun Muhammad. Apa masalahnya? Khalifah khawatir nanti orang menyembah Muhammad SAW. Kalau begitu tahun wafatnya Nabi ditolak. Kenapa? Nanti dia pergantian tahun kita tenggelam dalam kesedihan. Nggak mudah Pak bagi para sahabat itu move on dari kesedihan wafatnya Nabi itu, nggak mudah. Nggak mudah. Ada yang menyarankan tahun turunnya Quran, ada yang menyarankan tahun Isra Mi'raj. Yang diterima oleh khalifah adalah tahun terjadinya hijrah. Nanti akan saya jelaskan kenapa ini yang dipilih. Gitu. Bapak Ibu, tahun kita ini Pak, tahun hijrah ini, dengan sebutan apalah di masa lalu Pak, tapi dia adalah tahun yang paling tua. Usianya sama dengan usia alam semesta. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira ketika Nabi Isa alaihissalam hidup, tahun ini sudah ada atau belum? Tahun ini Pak sudah ada atau belum? Bukan hijrahnya, tapi tahun ini sudah ada atau belum? Sudah Pak. Kira-kira Pak, Nabi Isa tahu tidak bahwa Allah cuma mau tahun yang ini, bukan tahun yang lain? Kira-kira Nabi Isa tahu nggak? Pasti tahu. Lah terus Pak, kira-kira berarti enggak
Isa mengambil tahun yang lain selain tahun ini. Kira-kira berani kan? Nggak mungkin berani. Tapi kenapa Pak sekarang ada tahun yang lain? Nama Nabi Isa dilabelkan ke tahun itu. Namanya tahun Masehi. Apa iya Nabi Isa begitu nekat Pak melawan Allah? Allah bilang yang diakui itu cuma tahun yang ini, tapi dia pakai tahun yang lain. Kira-kira gimana? Bapak Ibu, Nabi Isa alaihissalam Pak pasti hidup dengan tahun ini, walaupun dulu namanya bukan Hijriah. Demikian juga Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Adam alaihissalam pasti hidup dengan tahun ini. Karena yang diakui Allah itu cuma tahun ini. Tahun lain Allah nggak mau Pak. Gitu. Lalu Bapak, kenapa sekarang Pak ada tahun yang nama beliau dilabelkan di situ? Padahal Pak kita yakin, hakul yakin Nabi Isa nggak punya hubungan dengan tahun ini. Kita Pak sebagai umat Nabi Muhammad harus berlepas diri dari tahun itu. Jangankan kita, bahkan umat Nasrani kalau mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalam, mereka harus menjauhi tahun ini. Karena Pak tahun ini gak ada hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Pak, di Barat saja Pak tahun ini gak pernah disebut tahun Masehi. Di Barat tahun ini disebut tahun Gregorius. Yang Januari, Februari, Maret, April itu Pak namanya tahun Gregorius, bukan tahun Masehi. Kenapa dia dinamakan Gregorius Bapak Ibu? Sebetulnya Pak Januari, Februari, Maret sampai Desember ini adalah tahun yang dipergunakan para kaum pagan penyembah berhala di Romawi kuno dulu. Tapi antara tahun 1073 sampai 1085 diangkatlah seorang paus di Vatikan sana Pak, namanya Paus Gregorius. Paus Gregorius inilah yang memasukkan kalender para penyembah berhala ini ke dalam tradisi kekristenan. Maka kemudian tahunnya disebut tahun Gregorius. Padahal Pak tahun ini bukan tahunnya Nabi Isa, ini tahunnya para penyembah berhala. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, mari kita lihat arti dari nama bulan-bulannya Pak. Ya, nah Ibu tahu Gregorius yang orang sini bilang tahun Masehi. Bulan satunya bulan apa Pak? Januari. Tadinya Pak bulan satu itu bukan Januari, bulan satu itu tadinya Maret. Maret itu Pak diambil dari nama Dewa Mars, Dewa Perang. Maret. Cuman waktu itu Bapak Ibu para pemuka Romawi berdiskusi pergantian tahun itu mestinya menggambarkan harapan, cita-cita, keinginan, rencana. Dewa perang itu melambangkan kekacauan. Maka nggak cocok dia di sini. Kita tarik, Pak. Dimasukkan dewa yang lain. Namanya Dewa Janus. Dewa Janus itu Ibu Bapak punya dua wajah, satu di depan, satu di belakang. Ini tepat menggambarkan tahun yang dilewati dan tahun yang akan dijalani. Maka nama bulannya Januari. Dari dewa apa itu? Janus. Ya. Bulan 2 apa? Februari. Februari itu diambil dari nama dewa Februs, dewa kesuburan. Bulan ketiga Maret yang dipecat dari bulan 1 tadi Bu dimasukkan ke situ. Dewa Mars Pak. Bulan keempat April. April itu Pak, April atau Aphrodite, dewa cinta dalam agama pagan Romawi kuno. Bulan 5 apa Pak? Mei. Itu diambil dari Dewi Maya, Dewi bunga. Karena bunga-bunga itu berkembang pada bulan itu. Bulan 6 Juni diambil dari nama Dewa Juno. Ibu, dari bulan 1 sampai bulan 6 ini Pak, ada nggak kita temukan hubungan Nabi Isa dengan tahun ini? Nggak ada. Nggak ada Pak. Nah, bulan 7 Pak, bulan 7 sampai bulan 12 itu dikasih nama dengan angka-angka.
Jadi kalau bulan 1 sampai bulan 6 itu nama dewa-dewa, bulan 7 sampai bulan 12 itu dikasih angka-angka dalam bahasa Romawi. Hanya saja Bapak Ibu, 7 dalam bahasa Romawi mestinya Septim, Pak. September itu 7. Septim. Tapi celakanya Pak, Kaisar Julius mengambil bulan 7 namanya dimasukkan di situ. Sehingga nama bulannya jadi bulan Juli. Oktober itu 8. Oktober itu 8. Dulu kita ikut sekolah belajar nada, tangga nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu disebut satu apa? Satu oktav, 8. Celakanya Ibu, Kaisar Agustinus ngambil 8 Pak. Namanya dimasukkan di situ jadi Agustus. Konsekuensinya apa Pak? Septim yang 7 geser 2 jadi 9. Oktav yang 8 geser 2 jadi 10. Novem itu mestinya 9 Pak. Tapi karena 2 geser di depannya jadi 11. Desim Pak, bilangan desimal. Desim itu artinya 10. Tapi karena 2 geser di depan, dia akhirnya Pak jadi bulan 12. Pertanyaannya Ibu Bapak, batil tidak nih tahun ini? Batil tidak? Batil. Jangankan kita Muslim Pak, Nasrani pun harusnya tidak boleh bersentuhan dengan tahun ini. Lalu terus Pak yang jam 00 itu Pak, ada yang udah nyiapin trompet, nyiapin petasan, nyiapin ayam dibakar, udah bangun pentas di jalan untuk musik satu malaman. Yang menghidupkan malam itu siapa itu? Perempuan-perempuan pakai jilbab, remaja-remaja yang namanya Muhammad, Nurdin, Qasim gitu. Ketika 00 itu Pak, mereka membakar langit, meniupkan trompet, menghidupkan malam dengan musik dan khamar. Yang mereka rayakan itu apa? Apa yang mereka rayakan? Apa coba? Apakah ini tidak berimplikasi serius Pak terhadap akidah? Serius. Karena kata Nabi, "Wa man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum." Siapa yang mengikuti tradisi satu kaum, maka dia dianggap sama dengan kaum itu. Ini bahkan bukan tradisi Nasrani Pak. Ini bahkan bukan tradisinya Nabi Isa. Ini tradisi para penyembah berhala di Romawi kuno dulu. Coba bahaya nggak tuh? Bahaya nggak itu? Bahaya. Terus yang bilang ini Pak tahun yang netral, tahun milik semua bangsa, tahun milik semua agama itu siapa? Orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh Pak. Mana ada tahun yang netral? Ya kan? Maka itu Bapak, idenya dulu Pak, tahun kita adalah tahun Hijriah. Itu yang duluan ditanam di sini. Itu idenya. Kalau hari ini Pak kita masih terlibat dengan tahun ini, anggap saja itu sebuah keterpaksaan. Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa kita tunduk dengan tahun ini Pak? Karena sekarang kita dalam kondisi kalah Pak. Kita dalam kondisi kalah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, multi efek loh Pak. Dengan tahun ini multi efek. Misalnya begini Bapak Ibu, dengan tahun ini Pak Gregorius ini, kita bilang tahun Masehi ini, ada 2 libur itu dalam 1 minggu. Yang pertama hari Sabtu. Hari Sabtu itu libur instansi Pak, nggak ada kantor bukan, ya kan? Hari Sabtu itu hari Sabat, hari sucinya Yahudi. Jadi libur instansi Pak, Yahudinya aja nggak ada di sini, ya kan? Hari Minggu itu libur umum Pak, bukan hanya kantor, sekolah, pabrik, toko, libur. Libur hari Minggu itu hari sucinya kaum Kristen. Mereka hanya berapa persen aja di sini. Tapi hari supaya mereka jadi libur umum. Lihat Bapak Ibu cemana cedianya anak-anak mereka.
cemana gembiranya remaja mereka, cemana bahagianya orang tua mereka. Karena hari ketika mereka akan ke gereja itu Pak, nggak ada beban. Itu hari libur. Mereka bahkan bebas berekspresi, gitu kan? Nah terus kita Pak, sebagai mayoritas tunggal di Republik ini, hari suci kita hari apa? Jumat. Dapat apa kita di hari Jumat? Nggak dapat apa-apa. Yang kerja, yang kuliah, yang sekolah, Pak, itu beban dari Senin sampai Kamis itu puncak di ubun-ubun itu di hari Jumat. Baru boleh keluar kelas, baru boleh keluar kantor, baru boleh tinggalkan pos jam 12 Pak. Benar nggak? Yang polisi Pak ke masjidnya pakai seragam coklat, yang tentara ke masjidnya pakai seragam oranye, yang security ke masjidnya pakai seragam putih. Anak SMA putih abu-abu, anak SMP putih biru. Sampai ke masjid Pak, begitu khatib menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi Pak di sini? Tidur semuanya. Tidur Pak. Bapaknya nggak tahu tuh kalau sholat Jumat itu berapa persen yang tidur, bapak nggak tahu. Kenapa? Karena bapak pun tidur. Betul nggak? Cuman nggak tidur Pak, beban dari Senin sampai Kamis itu numpuknya di situ. Tenaga sudah terkuras, bahkan seragam pun sudah berkeringat, berdaki, betul nggak? Kita sebagai mayoritas Pak, tapi hak kita untuk berhari Jumat tidak dipenuhi. Dan kita nggak menyadari itu, benar nggak? Kita nggak menyadari. Efek domino yang lain apa Pak? Efek domino. Ibu, coba tanya sama anak ibu yang sekolah atau yang kuliah. Coba tanya ibu. Dalam satu minggu, hari apa yang paling kamu suka? Kira-kira jawabannya hari apa? Hari Minggu. Dalam satu minggu, malam apa yang paling kamu tunggu? Kira-kira jawabannya apa? Kenapa nggak Jumat Pak? Padahal kata Nabi Jumat itu sayyidul ayyam. Coba tanya lagi Pak sama mereka, dalam satu minggu malam apa yang paling seram? Malam apa Pak? Malam Jumat. Pak, ini yang disebut dengan husnul fikri. Perang yang paling mematikan, perang yang paling efektif, dan perang yang paling murah itu Pak adalah husnul fikri. Bukan perang dengan senjata Pak. Bayangkan Ibu Bapak, kita sudah keluar dari agama ini sebelum kita murtad. Kita Ibu sudah mencintai milik orang lain dibandingkan dengan milik kita sendiri. Kita Pak alergi terhadap agama kita dan bersikap sangat terbuka kepada agama lain. Betul kan? Iya. Tengok sekarang Pak, orang-orang ini di gereja pun dalam kebaktian, dalam Natal mereka sanggup duduk di situ. Bisa dengan para pendeta, dengan para biksu, dengan para pelaku maksiat mereka bisa toleran. Tapi dengan para ulama, dengan para habaib, mereka anti. Atribut LGBT Pak nggak masalah. Orang yang nggak berbusana nggak masalah. Tapi malah nengok perempuan pakai cadar aneh, nengok orang pakai celana cingkrang aneh. Betul nggak? Inilah husnul fikri itu Pak. Dan serangan ini sebetulnya sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menghancurkan satu umat itu dimulai dengan memisahkan mereka dari peradabannya. Dulu Pak, kita tahu hari Minggu itu nyebutnya Ahad, tapi anak-anak sekarang tahu nggak nyebut Minggu Ahad? Nggak lagi. Orang bulan 1 aja Syawal.
Benar kan? Iya. Benar Pak. Nah jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah, mengembalikan peradaban ini adalah langkah awal kebangkitan umat ini. Mengembalikan peradaban ini. Maka itu tadi saya katakan, idenya dulu kita rekam di memori kita bahwa tahun kita adalah tahun ini. Dan kita hanya terikat dengan tahun yang ini, tidak dengan tahun yang lain. Yang sudah kita bisa bertabaruk melepaskan diri Pak dari tahun yang sana, lepaskan diri. Yang belum bisa, anggap itu keterpaksaan. Misalnya Pak, sekarang libur ya harus hari Minggu. Gimana ya kan? Padahal harusnya Jumat. Tapi itu sebuah keterpaksaan. Tapi sesuatu yang kita sudah bisa bertabaruk, menjauhi, berlepas diri, lakukan itu. Iya. Ada yang dulu nanya sama saya, Ustaz, kalau malam tahun baru, Januari maksudnya, malam tahun baru kami buat lontong boleh nggak? Saya bilang kalau ibu tukang lontong ya boleh, saya bilang. Tapi kalau ibu bukan tukang lontong, buat lontong karena malam itu nggak boleh, nggak boleh. Karena itu adalah syiar. Ada jemaah saya yang mualaf Pak, seorang ibu, Ustaz kan tetap disuruh berbakti kepada orang tua walaupun orang tua masih kafir. Boleh nggak saya menyenangkan orang tua? Saya pulang kampung Ustaz tahun baru. Saya bilang nggak boleh. Tapi kan kita disuruh mengunjungi mereka Ustaz. Ibu punya waktu 11 bulan lebih untuk mengunjungi mereka. Tapi jangan mengunjungi mereka di hari ketika mereka bersyiar dengan agamanya. Itu ikut memeriahkan. Bahkan waktu diundang ceramah malam tahun baru saya harus datang, tapi saya bilang kalian buat acara ini pun ikut membuat malam ini menjadi meriah. Harusnya harus keluar rumah. Tapi kalau saya nggak datang, nanti kalian gabung ke sana, saya bilang. Kalau nggak kita datangin Pak, mereka gabung ke sana. Maka demi Allah saya bilang selesai acara ini jangan belok manapun, langsung kayak masuk rumah. Kalau kalian udah paham, yang kayak gini pun nggak perlu dibuat, karena ini ikut membuat malam ini menjadi ramai. Betul nggak Pak? Nah bayangin ibu kalau kita nggak ada yang keluar, kira-kira Pak seperti apa malam? Ya? Iya. Cuma yang saya melihatkan dan dirahmati Allah. Terus itu Pak ada bapak-bapak yang tua itu yang bilang Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru. Itu kira-kira gimana juga? Begini, patut enggak mengucapkan selamat kepada orang yang tersesat. Misalnya ibu saya tidak pernah ke sini, diminta kalau siang subuh ini belum ada map Pak. Karena belum pernah ke sini saya usaha Pak. Jam 8 baru nyampe sini. Terus Bapak komplain, acaranya kan badan subuh Ustaz, kok hari ini baru nyampe. Mohon maaf Pak, saya tersesat, berputar-putar saya sekeliling Medan ini nggak dapat. Terus Bapak salami saya, selamat ya Ustaz, Ustaz sudah tersesat. Pantas nggak? Pantas nggak? Mengucapkan selamat kepada orang yang tersesat di dunia ini mah nggak patut. Konon lagi mengucapkan selamat kepada orang yang tersesat dalam urusan agama, kecuali memang mereka menganggap itu pun sama dengan kita. Nah itu lain. Kalau itu anggapannya Pak, sudah betul-betul rusak kan kita. Ya kan? Udah Pak, mereka sudah hati. Nanti kita punya hisab masing-masing ya kan? Nanti kita punya hisab masing-masing. Baik. Ibu bapak, kenapa hijrah yang dipilih khalifah? Kenapa hijrah? Padahal ibu bapak, Nabi itu sebetulnya Pak dalam catatan sejarah ada 2 perjalanan besar yang beliau telah alami. Yang pertama perjalanan hijrah, yang satu lagi Pak perjalanan Isra Mi'raj. Kenapa yang dipilih khalifah hijrah? Padahal kalau kita timbang dari bobot perjalanan itu, tentu lebih dahsyat Isra Mi'raj. Benar kan? Lebih dahsyat Isra Mi'raj. Kenapa khalifah milih hijrah? Khalifah ini Pak cerdas luar biasa. Ya.
Dan memang jadi pemimpin itu harus cerdas, jangan yang pelongo jadi pemimpin, ya. Yang cerdas, gitu Pak. Harimau saja hanya mau dipimpin oleh harimau yang paling kuat. Serigala hanya mau dipimpin oleh serigala yang paling cekatan. Bahkan ibu bapak, kambing hanya mau dipimpin oleh kambing yang paling gesit. Kok kita malah dipimpin oleh yang pelongo-pelongo? Nggak bisa, nggak bisa. Yang paling cerdas. Tapi Indonesia ini aneh Pak. Ada presiden paling cerdas, paling singkat masa jabatannya. Dalam hitungan 16 bulan Pak, dolar 18.000 jadi 3.000. Tapi cuma 16 bulan Pak. 16 atau 18 bulan. Karena memang di sini Pak nggak suka orang pintar memimpin di sini. Nah kenapa? Malang kali nggak sih gitu, ya? Malang kali nggak sih? Iya. Nanti mudah-mudahan dapat yang cerdas lagi kan? Dapat yang cerdas lagi dan semana caranya lah nanti. Bapak Ibu lihat bagaimana cerdasnya Khalifah. Kenapa tidak Isra Mi'raj yang jadi pilihan? Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu dimensinya adalah extraordinary. Perjalanan Isra Mi'raj itu Pak, isinya adalah keajaiban. Karena apa? Dia terjadi atas kehendak Allah. Maka dari A sampai Z Pak, semua kejadian dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah keajaiban-keajaiban. Nabi tidak berjalan tapi diperjalankan. Nabi Pak tidak sebagai subjek tapi sebagai objek. Nabi tidak proaktif tapi beliau pasif di situ. Beliau tinggal terima jadi aja. Semua yang mendesainnya dari awal sampai akhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kun jadi semua. Adapun perjalanan hijrah Ibu Bapak, ini adalah perjalanan yang taktis dan strategis. Tengok strategi Nabi dalam hijrah. Pak, sebelum berangkat malamnya, Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib, meminta Ali bin Abi Thalib berbagi di tempat tidur beliau pada malam itu. Ini jitu nggak strateginya? Jitu. Apa yang dibayangkan Nabi Pak? Musyrikin akan mengepung rumah beliau malam itu. Tapi kalau mereka mengintip ke dalam, ditengok ada orang berbaring Pak di tempat tidur itu, mereka menduga itu Nabi dan itu membuat mereka lengah. Sampai menjelang pagi Pak, lewat larut malam, baru orang-orang musyrik ini menyadari, kayaknya bukan dia, gitu kan? Didobrak pintunya Pak, ternyata Ali bin Abi Thalib. Nabi sudah berjalan Pak, gitu kan? Terus Ibu biasanya orang Mekah itu kalau ke Madinah Pak melalui jalur selatan, tapi ada jalur lain Pak, jalur utara. Tapi ini jarang jadi pilihan. Jaraknya semakin jauh, medannya juga teramat berat. Tapi Nabi pilih jalan utara. Kenapa Pak? Karena Nabi yakin kalau musyrikin mengejar pasti mereka dari selatan. Dan benar Ibu lewat separuh perjalanan gak dapat, mereka baru sadar gak mungkin Muhammad lewat sini. Kayaknya dia lewat utara. Mereka harus balik lagi ke Mekah dan memutar Pak ke utara. Berapa banyak jarak yang bisa didapatkan Nabi? Strategis ya? Strategis. Pak, orang Arab itu Pak paling mahir mengenali jejak. Mereka itu Pak kalau dapat biji kurma dicium, mereka langsung tahu ini kurma dari Yaman. Berarti orang Yaman yang baru melintas. Ini kurma dari Taif, berarti orang Taif yang baru melintas. Hanya dengan mencium biji kurma. Kita Pak masuk toko kurma, nggak tahu kurma itu bagaimana. Itu orang Arab Pak. Mereka Pak kalau nampak jejak kaki di pasir itu, dipegang itu, mereka bisa prediksi ini 15 menit yang lalu lewat. Ini setengah jam yang lalu lewat ini. Maka skill orang-orang Arab itu dilawan Nabi dengan strategi. Strategi apa? Nabi minta Abu Bakar menyuruh salah seorang anaknya mengembalakan ternak di belakang beliau. Supaya apa Pak? Hilang jejak kaki beliau. Strategisnya, strategis. Dan itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, momentum
kebangkitan dakwah Islam itu terjadi pasca hijrah atau pasca Isra Mi'raj? Pasca hijrah atau pasca Isra Mi'raj? Pasca hijrah. Itu artinya apa? Kemenangan itu tidak datang dengan keajaiban, tapi kemenangan itu datang dengan taktik dan strategi. Betul kan? Betul kan? Iya. Bapak Ibu nggak boleh menunggu kemenangan dengan menanti datangnya keajaiban. Karena keajaiban itu akan terjadi setiap hari. Keajaiban itu hanya untuk diyakini, menambah spirit dan kekuatan di dalam hati kita. Tapi jangan ditunggu. Karena sejarah telah membuktikan kebangkitan itu bukan dengan sebuah keajaiban, tapi dengan taktik dan strategi. Itu makanya umat gak mau Isra Mi'raj itu dijadikan momentum sebagai ulang tahun. Kalau itu yang dipilih, maka umat ini kerjanya nunggu keajaiban. Benar gak? Bapak Ibu, rumus di dunia ini Pak beda dengan rumus di akhirat. Kalau di akhirat Pak, yang benar pasti menang, itu di akhirat. Tapi kalau di dunia ini benar belum tentu menang. Setuju nggak? Iya. Saya Pak malam ini sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, wirid, doa, zikir, macam-macam. Saya berdoa sama Allah, wahai Allah tolong saya, menangkan saya besok. Besok saya mau ngapain Pak? Besok saya mau naik ring tinju melawan Manny Pacquiao Pak, juara dunia dari Filipina sana. Kira-kira besok siapa yang menang Pak? Hah? Siapa yang menang? Manny Pacquiao. Peluang saya menang berapa persen? No. Kenapa nggak tolong saya Allah itu Pak? Saya yang beriman, saya tahajud, saya witir, saya bermunajat. Apa sulitnya bagi Allah membuat saya menang melawan si Manny Pacquiao? Tapi kenapa bukan saya ditolong? Cara kerjanya tidak begitu Pak. Di dunia ini Pak, menang belum tentu, benar belum tentu menang. Tapi yang menang itu adalah yang paling sempurna mempersiapkan kemenangannya. Betul tidak? Ya. Jangan dipikir tentang Bapak sudah jadi umat Nabi Muhammad, baca Quran, sholat sunnah, pasti menang di dunia ini. Enggak. Cara kerjanya enggak begitu Pak. Pak, pilih 12 orang BKM Pak. Kalau ada remajanya gabung di situ. Malam tahajud, witir, sholat hajat, doa macam-macam. Minta tolong sama Allah supaya besok dimenangkan. Lalu besok mau ngapain Pak? Besok mau tanding bola lawan Liverpool. Kira-kira yang menang BKM atau Liverpool? Hah? Coba. Masya Allah. Nabi yang seorang Rasul saja Pak berstrategi. Nabi yang seorang Rasul saja berstrategi. Masalahnya hari ini Pak, kita kehilangan talenta ini. Kita tunggu juga pertolongan Allah. Tapi kita nggak punya strategi apa-apa. Coba mau dimenangkan. Dia Pak talenta Nabi dalam perang Khandaq itu perang yang paling mencekam dikepung Pak Madinah. Strateginya apa Pak? Buat paret. Paret sepanjang 18 km. Yang dalamnya Pak, kalau kuda jatuh nggak bisa naik. Yang lebarnya, kalau kuda melompat nggak nyampe. Berapa lebarnya Pak? 5 meter, dalamnya 3 meter. Itu harus selesai dalam tempo 2 minggu. Bukan pakai depo Pak. Dibuat tuh Pak, namanya Khandaq. Dan itu pasukan Azab itu kalau sekarang multinasional gabungan. Nyampe di Madinah, ngadepin paret itu linglung mereka. Padahal dalam hitungan mereka, dalam hitungan menit atau jam habis Madinah. Tapi ketika melihat paret itu Pak, Musyrikin punya strategi juga. Strateginya apa? Kita antepin aja di sini. Kita blokade Madinah. Berapa lama tahannya? Kan kecil waktu itu Pak Madinah. Kalau dikepung, di blokade berapa lama
mahal makan. Hampir 2 bulan Pak. Makanan saja itu habis gitu. Sampai Nabi dan para sahabat itu Pak ambil batu, ditekan ke perut, diikat pakai sorban, mengurangi perih di lambung. Gitu. Tapi pada Allah Pak, ada strategi yang bisa dimainkan Nabi, dan ini cerdas betul Pak, cerdas. Cerdasnya gimana Pak? Qadarullah Pak, dari pihak musyrikin Mekah ada seorang laki-laki namanya Nu'man. Tiba-tiba saja Pak nyeberangi paret itu, nyusup sampai ke kemah Nabi dan minta disyahadatkan. Namanya Nu'man. Nah, padahal berangkat tiba di sana Yusuf, tapi tak kenapa pada hidayah Yusuf nyampe ke kemah Nabi Pak, minta disyahadatkan oleh Nabi, dan Nabi membaca peluang itu. Peluangnya apa Pak? Kamu bisa nggak balik ke pasukan mereka? Bisa ya Rasulullah. Mereka mengenal kamu, kenal. Kamu kenal mereka, kenal. Dan mereka Bapak Nu'man ini adalah seorang musyrik dari Mekah gitu. Kata Nabi, engkau masuk ke kemah Bani Quraisyah. Quraisyah ini Pak salah satu suku Yahudi di Madinah, yang tentu berada di pihak musuh, gitu loh. Kau buat mereka menaruh curiga kepada Quraisy. Caranya bagaimana itu kamu yang mikirkan. Mudah aja Pak bagi Nu'man ini masuk ke kemah Quraisy karena dia dikenal. Dan orang Yahudi menduga masih musyrik. Apa kata Nu'man? Lihat ini Pak, cerdasnya orang beriman pada masa itu. Kata Nu'man sama orang-orang Yahudi, pemuka Bani Quraisyah, kalian ini apa betul-betul yakin dengan orang-orang Quraisy itu? Maksud kami gimana? Kalian kan penduduk Madinah. Kalau tiba-tiba saja Quraisy itu menarik diri, mereka pulang, habis nanti di Madinah. Iya juga ya, gitu kan? Maka kalian harus punya jaminan. Jaminannya apa kira-kira? Minta 10 pemuka Quraisy untuk tinggal di kemah kalian. Itu sebagai jaminan bahwa mereka tidak akan meninggalkan kalian. Cocok juga ya. Kayaknya memang harus kita lakukan itu. Ini gak jelas juga ini Quraisy ini, kalau tiba-tiba pulang mereka habis lagi tanah gitu Pak. Udah Pak, habis itu Nu'man balik ke Quraisy Pak, ke Abu Sufyan. Waktu itu kan pimpinan pasukannya Abu Sufyan. Ya tentu saja Pak disambut oleh Abu Sufyan. Apa kata Nu'man? Tuan Abu Sufyan, apa? Kayaknya ada gelagat gak baik dari Bani Quraisy. Gitu kan? Gelagat gak baik gimana? Kayaknya mereka mulai kehilangan kepercayaan kepada kita. Terus gimana? Anda uji saja. Ujinya gimana? Ajak mereka menyerang Muhammad hari Sabtu. Oke, dia uji dari itu. Berangkat nih Pak Abu Sufyan ke kemahnya Bani Quraisyah. Kita sudah 2 bulan menunggu, maka kita harus segera menyerang. Besok Sabtu kita semua bergerak. Kita lewati parit ini, apapun yang terjadi, Muhammad harus kita tumpas. Bani Quraisyah pun tahu-tahu kan? Kata Bani Quraisyah besok Sabtu itu hari suci kami, mana mungkin perang. Gitu. Abu Sufyan mulai gitu. Nah kayaknya udah gak bener ini. Udah gak semangat di Bani Quraisyah lagi Pak. Ya? Ya sudah, kalau nggak bisa Sabtu karena itu Sabat, kita berperangnya hari Minggu. Terus Bani Quraisyah bilang beginilah Tuan Abu Sufyan, kami akan tetap bersama kalian menyerang Muhammad di Madinah, tapi kami minta jaminan. Jaminan apa? Bahwa kalian tidak akan meninggalkan kami. Nah terus gimana? Kami minta 10 orang tokoh kalian tinggal di kemah kami. Oh semakin terasa Pak Abu Sufyan, ternyata betul ini yang dibilang si Nu'man ini. Gitu. Pak sekarang Pak, yang jadi bulan-bulanan itu kita yang dilakukan seperti ini sekarang. Betul. Diadu sana, diadu di sini, dibenturkan di sana, dibenturkan di sini. Padahal dulu Pak, kita punya kemampuan melakukan hal seperti ini kepada lawan. Gitu. Bapak Ibu, setelah selesai melancarkan propagandanya Pak, Nabi meminta 1 orang sahabat lagi untuk nyusup ke
pasukan lawan melihat seperti apa kondisinya dengan propaganda Nu'man itu Pak, efektif tidak itu memecah belah pasukan lawan itu. Bayangin Pak, itu bulan yang sangat dingin, orang takut keluar kemah. Kemudian kalau dari Madinah rusuk ke sana Pak, masalahnya gak semudah seperti Nu'man. Nu'man kan memang orang sana Pak, tapi kalau orang Madinah itu pasukan 10.000 Pak. Maka para sahabat berharap orang lain. Qadarullah itu Bapak, mereka semua tutupan selimut gitu Pak, tutup wajah gitu. Mereka nutupin kaki gitu kan. Ada seorang sahabat Pak namanya Huzaifah bin Yaman, kakinya masuk ke selimut Nabi, nyenggol kaki Nabi. Nyenggol kaki Nabi Pak, kaki Huzaifah bin Yaman. Kata Nabi, ini kaki siapa? Ini kaki siapa? Kata Huzaifah, kaki saya Rasulullah. Ya sudah, kalau gitu kamu yang harus nyusul ke sana. Kamu yang harus nyusul ke sana. Tapi tiba-tiba saja kata Huzaifah bin Yaman, setelah Nabi memerintahkan aku untuk menyusul, badanku terasa hangat, tubuhku terasa segar, dan aku merasa siap apapun resikonya. Maka dengan pakai selimut tutup wajah Pak, Huzaifah bin Yaman dia berangkat ke kemah musuh. Sampai di sana Pak sudah gonjang-ganjing. Abu Sufyan mengatakan sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Pasukan ini sudah terpecah belah. Hati-hati penyusup. Itu Pak di depan Huzaifah bin Yaman. Kenapa Huzaifah pakai tutup wajah? Kata Abu Sufyan, kalian harus pastikan orang yang ada di dekat kalian itu orang yang kalian kenal. Maka setiap kalian harus pegang tangan orang di sisi kiri kanan dan muka belakang kalian. Kalian tanya siapa mereka. Bahaya gak tuh Pak Huzaifah? Bahaya. Tapi ini cerdas Huzaifah. Ketika dia dengar instruksi Abu Sufyan untuk pegang tangan orang dan tanya siapa namanya, dia duluan Pak pegang tangan orang. Kamu siapa? Dari mana? Semua orang Pak dipegang tangan, ditanya. Karena dia duluan nanya, Pak orang nggak nanya dia. Orang nggak nanya dia. Ketika itu Pak pulang dia ke kemah Rasulullah, dia mengatakan ya Rasulullah, insya Allah efektif. Pasukan sudah kacau. Dan dalam kondisi seperti itu Pak, strategi beradu strategi, baru pertolongan Allah turun. Apa pertolongan Allah Pak? Badai Pak, kemah tercabut, kuda lepas dari kekangan, logistik tercampak. Kata Abu Sufyan, balik, keluar. Akhirnya Pak, selamatlah Madinah. Nah terus kita sekarang beragama Pak, strateginya. Oh kita kan sekarang nggak punya musuh lagi kayak dulu Ustaz. Masya Allah, masa dia sih? Masalah strategi kita apa? Semalam saya sudah masih ingat Pak, kasus Baradaji dengan Brigadir gitu kan, apa yang menyebutnya? Ya. Ribut sampai konflik, terkuras energi. Tapi 6 orang pemuda muslim dibantai di kilometer 50, senyap. Teriakan si mamak itu Pak dieksplor oleh media. Oke, kita bersimpati dengan itu. Ini bagaimana dengan orang tua 6 anak muda ini? Bagaimana? Ini ibu yang barada dengan barata apa macam-macam itu, kasusnya seputaran selingkuh. Yang kami itu Pak menjaga ulama, menjaga hadis keturunan Rasulullah. Apa karena mereka muslim, yang ini non muslim? Apa itu masalahnya? Sehingga nyawa muslim itu Pak dianggap gak ada nilainya. Tapi paling tidak Ibu Bapak, itulah gambaran kondisi kita hari ini. Itu gambaran kondisi kita hari ini. Ya. Hari ini Pak, itulah kondisinya. Bapak Ibu yang saya muliakan dan dirahmati Allah, dalam situasi yang anteng begini pun Pak, penangkapan ustaz-ustaz dengan tuduhan teroris itu tetap terjadi.
Minggu lalu 12 orang ustaz-ustaz dituduh teroris dari Sumut dan Aceh diangkut. Semalam ada telepon dengan saya. Kira-kira ente gimana kata teman ini? Saya bilang ya saya sudah masuk daftar sih. Cuman makanya belum prioritas itu aja. Habis nih Pak. Ya kan? Strateginya apa? Apa strateginya? Gimana ya? Gitu kan? Cuma yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau orang setingkat Nabi saja pun harus membuat strategi. Bagaimana bisa kita tidak membuat strategi? Apa kira-kira poin Pak yang membuat kita merasa pantas ditolong Allah? Ya kan? Ya. Itu makanya Pak, kenapa hijrah yang dipilih oleh Khalifah? Karena momentum kebangkitan itu adalah pasca hijrah. Pelajaran apa yang tadi disampaikan Khalifah? Kemenangan itu by design. Harus ada desain. Harus ada. Pak, demo terakhir yang kita lakukan itu Pak di Konjen India. Karena waktu itu politisi India namanya Nupur Sharma Pak di televisi menghina hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dia menuduh Pak Nabi Muhammad itu memperkosa anak kecil. Kasusnya pernikahan Nabi dengan Aisyah, ya kan? Kita demo Pak ke Konjen India. Tapi rute yang kita pilih itu Pak dari Masjid Raya masuk ke Kampung Kling, Zainul Arifin itu. Di situ kan ada kuil Pak, kuil Hindu. Jadi politik diplomasinya itu seperti itu. Pesannya apa Pak? Kalau klaim macam-macam sama Muslim di sana, kami itu bisa lakukan itu sama Hindu di sini. Pesannya gitu, ya kan? Dan polisi ketakutan Pak, datangin saya. Tolong kalau saudara muda yang berubah, perhatikan sama Bapak. Ya saya sampaikan, saya bilang. Dan demi Allah saya sampaikan Pak, sampaikan doang gitu ya. Namanya dia cuma minta sampaikan. Ya saya sampaikan. Tapi Pak nggak berubah rute, kita tetap di sini. Itu Pak kuil Matrayam itu ya di Jalan Zainul Arifin itu Pak. Itu di pagar betis ada hampir 100 polisi baru lulus Pak. Mudah-mudahan kayak tamatan SMA. Namanya Pak kita tengok di situ hampir semuanya bermarga. Demi Allah. Paling tak 3 tempat yang namanya Rifai, Nurdin, tak 3 tempat. Selebihnya hampir semuanya. Mereka Pak jalan, bahkan sudah melangkah, bahkan boleh jadi sudah berlari. Tapi kita Pak bangun dari tidur aja belum, ya? Kita bangun dari tidur aja belum. Iya, Masya Allah. Jemaah yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, ini momentum hijrah. Apa yang mau kita bahas ini? Ini bukan hari besar itu. Kita tidak merayakan hari ini. Karena ini Pak, pergantian tahun itu sama kok dengan pergantian bulan, pergantian minggu, pergantian hari. Sama, itu bukan hari besar. Di sini aja Pak kalendernya dimerahin gitu kan. Tapi ini bukan hari besar. Ini hari yang biasa saja. Terus kalaupun kita berkumpul Pak, melakukan perenungan, yang kita lakukan harus evaluasi. Apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang menjadi target di masa yang akan datang. Karena ini direkam Pak, karena itu saya bukan semua rahasia bisa gitu kan. Tapi yang saya ingin katakan kepada dirahmati Allah, kita harus bangkit. Dan bangkit itu Pak harus dengan desain. Ada strategi yang kita mainkan, ada taktik yang kita jalankan. Jangan berburu sangka kepada Allah seolah-olah Allah tidak berpihak kepada kebenaran. Tapi Allah sudah membuat sistem kerja. Di dunia ini benar belum tentu menang. Tapi yang menang itu adalah yang paling sempurna mempersiapkan strategi kemenangan. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina